kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Kita selalu sharing-sharing 2 hari sekali video-video atau konten-konten terbaru yang tentang sharing-sharingnya itu tentang parenting, tentang motivasi atau tentang dunia pendidikan atau tentang sharing-sharing tentang hal-hal yang sedang viral yang sedang terjadi di Indonesia kita, Indonesia tercinta ini gitu. Yang terakhir itu aku sampah ya, yang Pandawara itu. Pokoknya kita sering cek hal yang terviral dan kita bisa bahas di sini. Dan juga kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan langsung tanyakan saja di link deskripsi. Kita sudah sediakan semuanya, sudah ada link untuk bergabung di WA dan Telegramnya. Itu kalau misalnya masuk di situ, teman-teman semuanya akan mendapatkan update setiap harinya. Karena kita juga update artikel juga setiap 2 hari dan juga update video juga. Nah, jadi kalau nggak mau kelewatan, masuk saja di linknya. Dan juga kalau mau bertanya silakan ada linknya juga. Dan kalau misalnya mau langsung cek artikelnya, ada juga linknya. Kita semua sudah sediakan di link deskripsi, gratis. Silahkan diakses saja. Oke. Dan juga kalau mau mendengarkan suara kita ketika berjalan atau misalnya berjalannya di perjalanan, di mobil, nggak sempat lihat YouTube, kita juga hadir di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Baik, terima kasih. Dan siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Kabar sehat ya Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Ini orang tua gimana, sehat Pak? Sehat. Tadi kayaknya nyinggung-nyinggung sedikit soal Pandawa. Iya Pak. Jadi Pandawara itu kan lagi viral tuh dia di Sukabumi ya. Sukabumi. Pantai di tempat saya. Iya, pantai kotor banget itu. Nah, bagaimana generasi-generasi kayak Pandawara itu kan pasti didikannya itu dari orang tua juga. Iya. Ya misalnya orang tuanya entah itu mengajarkan tentang apa gitu, sehingga sebenarnya begitu penting gitu peran orang tua itu. Iya, benar. Tapi kadang ada orang tua yang gimana gitu. Iya, dia lupa perannya sebagai orang tua. Itu bagaimana Pak ceritanya bisa lupa begitu Pak? Ya, di sini saya ingin mengangkat tema parenting ya, karena sudah banyak hal yang meresahkan di masyarakat dengan kondisi sosial gitu ya. Ya, contohnya ya kejadian di Sukabumi yang berkaitan dengan Pandawa, sepertinya mereka ingin berbuat sesuatu yang baik. Tetapi ada aja yang menghalanginya gitu. Aneh gitu ya. Nah ini kan kadang membuat orang-orang yang berniat tulus gitu ya, membantu masyarakat, karena mendapatkan halangan seperti ini, mereka akhirnya jadi nggak memiliki semangat lagi gitu. Iya, kayak terpatahkan gitu ya. Iya, ini jelas-jelas gue nggak dibayar loh. Gue juga nggak di-endorse gitu. Tetapi pas gue ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, anehnya malahan pemerintah yang seharusnya mendukung mereka untuk membersihkan lingkungan, malahan pemerintah yang menghalangi mereka gitu. Itu juga lumayan aneh sih, memang kayak culture atau apa gitu ya. Iya. Kayak nggak mau keduluan gitu. Iya, ini kalau menurut saya ada penyakit jiwa, Gung. Penyakit jiwa di sini bukan ini ya yang kita lihat di rumah sakit jiwa. Iya. Tetapi penyakit yang ada di dalam diri manusia yang paling terdalam gitu. Ya misalnya kita memiliki sifat iri dengki. Ya. Akhirnya tanpa kita sadari sifat-sifat buruk ini melekat gitu di dalam kehidupan kita, yang berdampak langsung di dalam kehidupan kita juga. Ya orang yang memiliki sifat-sifat iri dengki itu akan sulit gitu melihat orang senang gitu. Iya benar ya. Dia akan selalu bahagia melihat orang susah. Iya. Dan sedih kalau lihat orang senang. Nah itu kan parah banget. Jadi hal itu kalau kita biarkan ya berlarut-larut, ini akan menular efeknya kepada banyak orang gitu. Nah agar kita tidak memiliki penyakit jiwa yang seperti itu, kita harus memulainya itu dari rumah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita.
Karena kadang kita sebagai orang tua itu lupa peran kita sebagai orang tua yang bukan hanya mencari nafkah, Betul. mencari uang untuk mencukupi sandang pangan papan keluarga kita saja. PR kita masih banyak gitu, terutama bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik bagi anak-anak kita. Jadi peran mendidik ini jangan disalahartikan gitu. Waduh, gue kan bukan seorang guru. Orang tua ya. Saya kan hanya orang tua. Saya nggak memiliki skill sebagai seorang guru. Akhirnya pola pikir kita seperti itu, ini menghambat gitu. Kita mau belajar sebagai orang tua yang sesungguhnya. Jadi orang tua taunya beresin rumah, Nah itu, masak gitu ya. benar. Masak udah. Benar. Hanya sekedar menjalani rutinitas saja. Iya. Tetapi lupa perannya sebagai seorang pendidik. Iya. Jadi sebagai seorang pendidik itu nggak perlu Bung ijazah sama sekali gitu. Sebagai seorang pendidik, terutama sebagai orang tua yang mau melakukan perannya. Asalkan kita mau belajar, mau menurunkan ego kita mau misalnya berusaha terus untuk mengisi ruang gitu ya di dalam otak kita ya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu-ilmu menjadi orang tua. Insya Allah kita bisa melakukan hal itu semua. Tetapi masalahnya kita mau nggak? Kebanyakan kan orang tua sudah merasa cukup. Iya. Saya sudah memainkan peran saya kok sebagai orang tua. Saya sudah berusaha mencukupi segala kebutuhan keluarga saya. Nah, karena pikiran kita hanya sebatas itu, akhirnya kita tidak mau memainkan peran-peran kita yang lain. Iya, ngerasa udah selesai gitu ya. Iya, itu sudah selesai. Yang penting anak gede gitu. Iya, benar. Yang penting anak tumbuh besar, terus dia bisa cari uang sendiri, ya sudah cukup. Tapi kita tidak sadar gitu, anak-anak kita ini mencari uangnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nah, di situ yang kita sering lupa. Benar. Kadang orang tua berpikiran gitu ya, yang mendidik akhlak anak-anaknya adalah pihak luar. Ya contohnya guru di sekolah atau ustadz di pesantren. Nah, kita dengan cara berpikir yang seperti itu, kita melepaskan gitu peran kita sebagai pendidik anak-anak kita langsung. Padahal anak-anak kita ini tidak membutuhkan gitu banyak teori. Mereka yang ingin dilihat gitu ya dari para orang tuanya adalah suri toladan yang mereka miliki. Jadi ketika orang tua dia menjadi suri toladan yang terbaik gitu ya buat anak-anaknya dengan sikap dan perilakunya, akhirnya secara tidak langsung anak akan melihat gitu dan mereka akan meniru gitu. Tetapi kalau anak kita hanya dijejalkan teori tentang akhlak misalnya di sekolah karena besok mau ujian gitu, ya bagaimana mereka bisa mempraktekkannya dalam kehidupannya? Iya, giliran di rumah orang tuanya marah-marah gitu. Nah itu, jadi bingung. Benar. Kan? Anak juga kok gini nggak sesuai. Gitu ya. Benar. Karena itu hanya sebatas teori doang di atas kertas gitu. Nah, jadi orang tua ini memiliki peran yang sangat krusial gitu, Bung. Kalau mereka tidak mau melakukannya. Karena anak sejak kecil sudah jelas ya, mereka hidup dengan orang tuanya. Iya. Nah, di sini seharusnya orang tua memainkan gitu peran mereka sebagai pendidik ya dengan memberikan suri toladan yang terbaik. Misalnya kita ingin memiliki anak yang rajin, ya sudah kita sebagai orang tua harus memberikan petunjuk dulu bagaimana sih menjadi seorang anak yang rajin itu. Kalau orang tua tidak mau memberikan contoh, ya bagaimana anak kita dapat menirunya? Nggak ada model perilaku gitu. Benar, harus ada, Gong.
Dan biasanya sih orang tua ya memang kodratnya apa gimana gitu Pak. Ya doyan nyuruh sih Pak. Nah, kalau saya Rajin sih nak, rajin nak, rajin. benar, benar. Tapi rajin yang seperti apa? Iya gitu, nggak dijelasin gitu. Benar. Mau apa ya rajin itu apa sih? Gitu Iya. kan. Ya bingung kita juga. Kalau orang tua Hmm. ingin anaknya rajin, tetapi orang tua belum menjadi Orang yang rajin. suri toladan yang rajin terlebih dahulu. Iya, garep gitu. Ya bagaimana coba Iya. anak kita bisa menjadi seorang yang rajin gitu. Benar-benar. Jadi kita tidak paham gitu sepertinya hukum sebab akibat. Bahwa ketika kita ingin anak kita seperti apa yang kita harapkan, ya kita harus melakukannya terlebih dahulu.